Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Robi di tayangan Jundu Channel ini pada program kisah-kisah teladan atau kisah para sahabat dan syirah nabawiyah. Kembali lagi masih menceritakan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, tapi ini datang dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Seperti apa kisah daripada Zaid bin Haritsah yang juga menjadi sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetap di Jundu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan bahwa Sa'dah binti Sa'labah, seorang wanita dari kabilah Thai Yaman Tengah, tengah mengunjungi kerabatnya dari kabilah Qain bersama putranya yang berusia 8 tahun, yaitu yang bernama Zaid bin Haritsah. Namun malang ketika mengunjungi kerabatnya di kabilah Qain, di tengah perjalanan keluarga ini terperangkap oleh peperangan dua antar kabilah. Terperangkap, akhirnya kocar kacir nih keluarga Zaid bin Haritsah. Dari Rasulullah sini, maka terpisahlah orang tuanya dengan Zaid bin Haritsah. Namanya peperangan pasti ada yang terbunuh dan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Dan ini pada peperangan ini Zaid bin Haritsah menjadi tawanan perang, menjadi harta rampasan perang, tertangkap oleh pasukan musuh, kemudian dibawa, pasti udah dijual menjadi seorang budak. Ibundanya Sa'dah binti Sa'labah kehilangan anaknya yang bernama Zaid bin Haritsah. Sangat menyakitkan. Kehilangan jenis ini memang sangat menyakitkan ketimbang kehilangan dari kematian. Kalau kematian kan udah jelas, ini anak udah mati. Tapi ini anak nggak ketahuan nih, juntrungannya nggak tahu di mana adanya. Nah ini yang membuat ibundanya sangat sedih dan sangat menderita, bingung, ini anakku masih hidup apa enggak nih di pikiran. Dari waktu ke waktu, dari bulan menuju tahun, dari tahun ke tahun, sang bunda tak tahu nih kemana keberadaan anaknya itu Zaid bin Haritsah. Luar biasa, anak masih 8 tahun hilang, bahkan dipikirnya udah meninggal, udah mati. Inilah penderitaan dari sang bunda. Seperti dalam penjara ketidakpastian, penjara ketidakjelasan. Dan ini sangat menderita yang dirasakan oleh ibunda daripada Zaid bin Haritsah. Hanya doa menyertai ibundanya kepada Zaid bin Haritsah. Dan ternyata Zaid bin Haritsah ini masih hidup dan memang menjadi harta rampasan perang. Dan Zaid bin Haritsah ini dijual sebagai budak bersama dengan puluhan anak yang lainnya. Dari tangan ke tangan, dari tuan ke tuan, dari jalan ke pasar, sampailah perdagangan budak ini di pasar Ukaz, pasar terbesar di bangsa Arab yang ada di kota Mekah. Di dalam pasar Ukaz ini datanglah seorang yang kaya raya yang bernama Hakim bin Huzam yang ingin membeli beberapa budak, dan salah satunya adalah Zaid bin Haritsah. Tujuan dari Hakim bin Huzam ini membeli budak ini adalah untuk hadiah pernikahan bibinya. Jadi dibeli nih beberapa budak, kemudian disuruh nanti bibinya memilih sebagai hadiah pernikahan. Kemudian dibawalah nih Zaid bin Haritsah dan beberapa anak lainnya kepada bibinya. Akhirnya bibinya disuruh pilih nih, mana yang kau inginkan untuk menjadi budak. Akhirnya dipilihlah oleh bibinya ini Zaid bin Haritsah. Dan ternyata bibinya memilih ini untuk menghadiahkan kepada suaminya. Sahabat Jundu di mana berada, tahu gak siapa bibi daripada Hakim bin Huzam ini? Ternyata bibi dari Hakim bin Huzam ini adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu an, dan suaminya adalah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Masya Allah. Beruntung sekali Zaid bin Haritsah yang dipilih oleh Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dan dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Masya Allah. Terkadang sebuah penderitaan yang sangat amat yang dirasakan oleh ibundanya Zaid bin Haritsah, yaitu Sa'dah binti Sa'labah, bisa jadi itu menjadi sebuah keberuntungan yang tak terduga. Inilah yang terjadi. Ternyata anaknya berada di tangan orang yang sangat mulia, orang yang merupakan calon nabi umat ini. Luar biasa, Masya Allah. Dan ini mungkin salah satu hikmah yang pertama nih kita dapatkan. Kadang musibah apapun yang menimpa kita nih, bisa jadi itu adalah sebuah keberuntungan untuk kita. Namun permasalahannya kita nggak tahu aja nih ending daripada hikmah itu. Dan tujuan kita adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ceritanya.
Kemudian Zaid bin Haritsah tinggallah di rumah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, keberuntungan oleh Zaid bin Haritsah tinggal bersama calon Nabi. Dia merasakan indahnya kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya wahyu, merasakan paras dan tutur katanya yang indah. Dan keluarga Nabi Muhammad SAW, begitu juga Sayyidatina Khadijah, tidak pernah memperlakukan Zaid bin Haritsah ini sebagai budak, bahkan menjadikan Zaid bin Haritsah ini seperti layaknya anak sendiri. Luar biasa, Masya Allah. Keberuntungan macam apa lagi nih yang didapatkan oleh Zaid bin Haritsah. Beberapa tahun kemudian, seseorang dari kabilah Bani Kalab, yaitu kerabat dari Haritsah, ayahanda Zaid, melaksanakan ibadah haji di Mekah. Ketika melaksanakan tawaf di Ka'bah, ini kerabat daripada ayahandanya melihat Zaid ada persis di depan Ka'bah. Nah, kerabatnya ini tahu betapa ayah dan ibunya Zaid ini mengerahkan segala usaha untuk mencari Zaid ini, tapi tidak ketemu-temu dan bersusah payah. Akhirnya kerabat daripada ayahandanya mencari siapa pemilik Zaid ini. Dicari-cari, ditanya-tanya sama orang-orang sekitar. Akhirnya orang-orang sekitar berkata kepada kerabatnya, pemilik dari Zaid ini adalah Nabi Muhammad bin Abdullah putra Abdul Muttalib, pemimpin kabilah Quraisy. Luar biasa. Jadi cucu daripada Abdul Muttalib yang punya nih. Sepulang dari ibadah haji, akhirnya kerabat ini menyampaikan kepada ayahandanya Zaid bin Haritsah ini. Akhirnya orang tuanya kaget, senangnya luar biasa, karena yang dinanti-nanti ini adalah sudah ditemukan, berada di Mekah dan sudah menjadi budak tapinya. Akhirnya nggak apa-apa dah, orang tuanya senang nih, luar biasa senang. Akhirnya orang tuanya ini mengumpulkan beberapa harta yang sangat banyak, karena dia tahu nih Zaid ini karena tertangkap dalam tawanan perang pasti udah jadi budak, dan kita harus nebusnya nih. Mereka semua datang ke Mekah untuk mencari pemilik daripada Zaid. Akhirnya dicari nih, sesuai yang diceritakan oleh kerabatnya, pemiliknya adalah Nabi Muhammad SAW. Ternyata sangat mudah nih untuk menemukan Nabi Muhammad Al-Amin yang ada di Mekah ini. Semua orang mengenalnya karena kepribadian yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Ini orang tuanya nggak tahu nih kalau Nabi Muhammad SAW ada seorang Nabi, orang yang sangat mulia dan lain-lain. Ini jadi intinya nggak ada yang tahu, karena memang pada saat itu Nabi Muhammad SAW belum dapat gelar calon, masih dalam calon kenabian. Akhirnya terus ditemukan, ketemu nih orang tuanya dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya berkata nih orang tuanya, Haritsah, wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga rumah Tuhan. Kalian melepaskan tawanan, memberikan orang-orang makan yang kelaparan, membantu orang-orang yang kesulitan. Ini awal pembicaraan daripada Haritsah nih, ayahanda Zaid. Pinter banget teman, ya, dipuji dulu nih. Akhirnya masuk ke dalam satu poin, kami datang kepadamu berharap engkau melepaskan putraku yang ada padamu, dan aku cukup mengerti. Aku membawa harta sebagai penebusan. Berapa jumlah harta yang engkau inginkan? Sebutkan. Wih, orang tuanya nih, dia belum tahu siapa yang dihadapin ini adalah seorang nabi yang sangat mulia. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melihat kedua orang ini, yaitu karena waktu itu yang datang itu adalah ayahandanya dan pamannya. Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, siapa yang kalian maksud? Akhirnya mereka menjawab, Zaid bin Haritsah, budakmu, dan aku adalah ayahnya Haritsah, dan ini adalah pamannya, yaitu Ka'ab. Aku datang kemari untuk menebus anakku. Lalu Nabi Muhammad SAW tersenyum kepada mereka berdua dan berkata lagi kepada mereka, bagaimana jika aku tawarkan yang lebih baik daripada tawaran yang kalian tawarkan? Akhirnya mereka berkata, tawaran apa wahai putra Abdul Muttalib? Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, akan aku panggilkan Zaid bin Haritsah, dan biarkan dia memilih ikut bersamamu atau tinggal bersamaku. Apakah kalian sepakat? Akhirnya orang tuanya ini mendengar hal itu sangat sepakat. Ya, aku sepakat. Karena di pikiran orang tuanya adalah mana mungkin anaknya bakal mau tinggal bersama orang asing. Bahkan di sini dipikirnya adalah menjadi budak. Pastilah dia akan mau bersama orang tuanya dan hidup makmur bersamanya. Yakin nih orang tuanya bahwa Zaid bin Haritsah ini bakal ikut bersama ayahandanya. Padahal dia belum tahu nih, dia sebenarnya nggak tahu nih berhadapan sama siapa nih orang. Oh, yang dihadapin adalah Nabi Muhammad SAW
manusia yang paling agung budi pekertinya, manusia calon nabi umat ini, manusia yang paling mulia sepanjang masa. Luar biasa. Kita lanjut ceritanya. Akhirnya dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Zaid bin Harithah dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Wahai Zaid, datang ke sini. Akhirnya datang nih Zaid bin Harithah dan menemui kedua orang ini. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Zaid, wahai Zaid, kau kenal orang ini? Lalu Zaid berkata, ya aku mengenalnya. Dia adalah ayahku dan ini adalah pamanku. Baik Zaid, aku akan mengajukan beberapa pilihan kepadamu wahai Zaid. Ikut bersama orang tuamu atau tinggal bersamaku. Lantas jawaban yang tanpa ragu, gak pakai mikir panjang, Zaid bin Harithah berkata, aku ingin tinggal bersamamu wahai Muhammad. Akhirnya orang tuanya dan pamannya kaget nih, sekaget-kagetnya luar biasa apa yang disampaikan oleh anaknya Zaid bin Harithah. Kok bisa-bisaan nih anaknya bilang dia mau tinggal bersama orang asing ini. Luar biasa. Akhirnya ditanya nih orang tuanya, dengan alasan apa engkau ingin tinggal di sini wahai Zaid? Bukankah engkau lebih baik tinggal bersamaku, tidak menjadi budak dan menjadi manusia biasa? Apaan yang lu pikirin? Lu dikasih apaan? Bahasa begitu dah. Bahasa Betawinya, lu dikasih apaan sini sampai nggak mau ikut sama orang tua? Lalu Zaid bin Harithah berkata kepada orang tuanya dan pamannya, wahai ayahku, wahai pamanku, maafkan aku. Aku lebih memilih tinggal di sini. Aku melihat sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun darinya. Dan engkau ayahku dan engkau pamanku. Dan beliau, maksudnya yang dilihat adalah Nabi Muhammad SAW, adalah ayahku, ibuku, pamanku, saudaraku, temanku, semuanya. Bagiku, dia adalah semuanya. Dan aku memilih tinggal bersamanya dan aku bahagia. Luar biasa, Masya Allah. Pilihan yang bikin ayahnya dan pamannya kaget nih. Luar biasa, nggak di luar di luar ekspektasi dia, di luar penalaran BMKG bahasanya. Bingung deh, sebingung-bingungnya dah. Nah, sementara ketika Zaid mengikrarkan kepada orang tuanya dia lebih memilih kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW mengajak Zaid bin Harithah ke depan Ka'bah dan dengan suara lantang Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang-orang Quraisy yang ada di situ, wahai segenap kaum Quraisy, saksikanlah bahwa dia adalah putraku, dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Luar biasa, Masya Allah. Akhirnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Zaid bin Harithah ini membuat orang tuanya dan pamannya itu menjadi tenang, lega, dan mereka berkata kepada masing-masing, maksudnya mereka berkata nih, dia akan lebih bahagia bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pulang tuh orang tuanya dan pamannya. Dan Zaid bin Harithah melanjutkan hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, orang-orang Quraisy memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Namun sesudah datangnya Islam, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang memanggil Zaid bin Muhammad, yaitu surah Al-Ahzab ayat 5. Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW melarang untuk memanggil Zaid bin Muhammad dan menyuruh orang-orang Quraisy memanggil nama dengan Zaid bin Harithah, nama ayahnya. Luar biasa, Masya Allah. Keuntungan dan keberuntungan oleh Zaid bin Harithah yang dipilih oleh Sayyidatina Khadijah, kemudian jatuh kepada Nabi Muhammad SAW dan dididik dan diasuh oleh orang yang paling mulia di seluruh alam ini. Luar biasa, Masya Allah. Zaid sendiri pun juga tidak pernah menduga keputusannya untuk tinggal bersama Nabi Muhammad SAW merupakan keberuntungan yang sangat besar. Dan Zaid bin Harithah juga tidak pernah menduga orang yang dipilihnya adalah pemimpin umat manusia, calon Nabi yang termulia, dan manusia perantara antara hamba dan Tuhannya. Luar biasa, Masya Allah. Dan Zaid bin Harithah sungguh-sungguh tidak pernah tahu bahwa cahaya yang menyinari seluruh alam ini bersumber dari rumah yang dipilihnya, dari seseorang paling tercinta di hatinya. Dan dia, Zaid bin Harithah, tidak pernah tahu bahwa dia akan menjadi salah satu batu pertama yang akan mengokohkan bangunan istana Islam. Sebab ketika Nabi Muhammad SAW turun wahyu yang pertama, Zaid bin Harithah menjadi orang ketiga yang beriman setelah istrinya Sayyidatina
Khadijatul Kubra, yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan ketiga adalah Zaid bin Harithah. Masya Allah, luar biasa. Inilah keuntungan dan keberuntungan yang dimiliki oleh Zaid bin Harithah. Mungkin ini dulu yang Anda bisa sampaikan perjalanan dari Zaid bin Harithah menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Nanti akan disampaikan episode berikutnya tentang perjalanan Zaid bin Harithah bersama Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Taif. Ini luar biasa, Masya Allah. Tetap ikuti tayangan Jundu Channel ini dalam kisah-kisah teladan. Tentunya masih dalam part yang kedua adalah part tentang Zaid bin Harithah. Ana Darabi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.